Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membahas tentang masalah sosial. Saya Reni Yolanda Tari dengan NPM A1C 022016 dan rekan saya Intan Puspitasari dengan NPM A1C 022038. Di sini kami akan membahas masalah sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dengan dosen pembimbing Dr. Ilham Abdullah MPD. Faktor masalah sosial. Ahli sosiologi Rapp dan Zelznick mengemukakan permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat terjadi apabila 1. Terjadinya hubungan antar masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar masyarakat. 2. Organisasi sosial yang tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar. 3. Adanya berbagai fenomena di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan sosial, namun tidak semua fenomena di masyarakat dapat disebut sebagai permasalahan sosial. Selanjutnya, Surjano Suhenkanto mengkategorikan penyebab masalah sosial menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah sosial faktor ekonomis seperti kemiskinan dan pengangguran. 2. Masalah sosial faktor biologis seperti penyakit menular dan masalah endemis. 3. Masalah sosial faktor psikologi seperti penyakit saraf, gangguan jiwa, tekanan batin, ketidaksejahteraan jiwa, dan bunuh diri. 4. Masalah sosial faktor kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminal, pelecehan seksual, konflik ras, krisis moneter, dan kenakalan remaja. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi. Di sisi lain, interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Bentuk-bentuk masalah sosial. Bentuk masalah sosial tersebutlah kemudian yang memunculkan adanya faktor permasalahan sosial, sehingga masalah sosial menjadi melebar dan berisiko menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah berbagai bentuk masalah sosial yang kerap terjadi di sekitar masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan, menapati urutan ke-101 sebagai negara paling miskin di dunia dan paling lama menyandang gelar low income country, negara berpenghasilan rendah. Selama 58 tahun, Indonesia mengalami masalah kemiskinan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Yang kedua adalah pengangguran. Tunakarya atau pengangguran adalah masalah sosial di mana individu, kelompok, atau keluarga tidak bisa bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Pengangguran menjadi masalah sosial karena dapat menyebabkan suatu daerah mengalami kemiskinan karena penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah perceraian. Ketika suatu daerah mengalami tingkat perceraian yang tinggi, maka daerah tersebut mengalami permasalahan sosial. Mengapa begitu? Soalnya perceraian tentunya menghasilkan dampak buruk. Selain individu yang mengalami bisa tersakiti atau terkena gangguan psikologis, keadaan finansial juga bakal terganggu, dan anak yang pada akhirnya menjadi korban karena perceraian tersebut. Yang keempat adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa terjadi karena adanya masalah yang belum terselesaikan dan dilampiaskan menjadi suatu fenomena atau kejadian yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Contohnya, ketika tawuran terjadi, banyak warga sekitar yang merasa cemas dan ketakutan. Selain itu, ada juga yang dirugikan karena bisa menimbulkan korban jiwa dan rumahnya mengalami kerusakan. Yang kelima ialah kependudukan. Kepadatan penduduk di daerah tertentu juga termasuk masalah sosial. Ketika suatu daerah memiliki angka kepadatan penduduk yang tinggi, maka akan muncul masalah seperti pelayanan kesehatan yang semakin minim, meningkatnya kemiskinan dan angka kriminalitas, lingkungan kumuh dan tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang keenam ialah kriminalitas. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, kriminalitas
berkaitan erat dengan kemiskinan. Hal ini menyebabkan kriminalitas jadi masalah sosial adalah karena menimbulkan keresahan, kecemasan, dan membahayakan kehidupan masyarakat. Yang ketujuh adalah lingkungan hidup. Keadaan lingkungan hidup yang ditinggali masyarakat juga jadi salah satu masalah sosial. Apa saja yang termasuk permasalahan lingkungan hidup? Contohnya ya polusi, perubahan iklim yang ekstrim, populasi yang meningkat, kepunahan hewan, hingga pengundulan hutan. Yang kedelapan adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan keadaan di mana masyarakat memiliki jarak atau ketidakseimbangan satu sama lain. Biasanya disebabkan karena perbedaan status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. Contoh kesenjangan sosial di Indonesia yang paling kelihatan yaitu pembangunan daerah yang tidak merata. Cek saja jalan tol perkotaan yang terus-menerus dibangun, berbeda dengan keadaan jalan di daerah pedalaman yang seringkali luput dari perhatian pemerintah. Yang kesembilan adalah penyakit menular. Kesenjangan sosial merupakan keadaan di mana masyarakat memiliki jarak atau ketidakseimbangan satu sama lain. Biasanya disebabkan karena perbedaan status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. Contohnya COVID-19 yang dinyatakan sebagai penyakit menular. Adanya pandemi COVID tentunya berdampak besar bagi masyarakat. Muncul masalah sosial seperti ketidakseimbangan ekonomi, produktivitas, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah aliran sesat. Aliran sesat juga termasuk permasalahan sosial akibat adanya faktor biologi. Aliran sesat merupakan sebuah penyimpangan norma keagamaan yang dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat. Kesimpulan dari masalah sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Apabila unsur-unsur tersebut mengalami benturan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu. Akibatnya timbul kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Baiklah, itu saja pembahasan kami tentang masalah sosial. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga dapat diambil manfaatnya untuk pendengar dan pembaca. Semoga pendengar dapat mengambil beberapa hal yang penting dalam mengoptimalkan masalah sosial. Dari permasalahan ini pula pembaca mengalami banyak kendala, maka banyak kesalahan pembaca. Oleh karena itu, pembaca membutuhkan saran dari pendengar untuk menyempurnakan pembahasan kami tentang masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.